Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resum kami mengenai ekosistem air tawar, yaitu danau. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Diakusumawardhani dengan NIM 2003511000020. Dan saya Farah Gustiajana dengan NIM 2003511000028. Pengertian danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau juga merupakan salah satu ekosistem air tawar yang termasuk ekosistem air tenang. Ekosistem danau. Ekosistem danau ditandai oleh adanya bagian perairan yang dalam sehingga tumbuh-tumbuhan berakar tidak dapat tumbuh di bagian ini. Berbeda dengan ekosistem kolam yang tidak dalam atau kedalamannya tidak lebih dari 4-5 meter yang memungkinkan tumbuh-tumbuhan berakar dapat tumbuh di semua bagian perairan. Proses pembentukan danau. Yang pertama, aktivitas tektonik. Contoh, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondanodan, Danau Towutidi di Sulawesi. Yang kedua, aktivitas vulkanik. Contoh, Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Danau Kawah Gunung Kelut, Gunung Batur, dan Gunung Galunggung, Kawah Ijen, Danau Telaga atau Telaga Warna di Pegunungan Dieng. Yang ketiga, danau vulkatektonik. Membentuk danau sebagai akibat gabungan proses vulkanik dan tektonik. Contoh, Danau Toba di Sumatera Utara. Yang keempat, proses karst, yaitu danau yang terbentuk pada daerah Batu Gamping yang mengalami pelarutan sehingga berada di bawah rata-rata permukaan setempat. Contoh, danau atau telaga di Pegunungan Seribu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima, longsoran dari tebing sehingga menutupi aliran sungai dapat membentuk danau bendungan alami. Contoh, Danau Pengilondin Dieng dan Telaga Sarangan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peran danau. Danau sebagai sumber bahan makanan. Danau merupakan sumber bahan makanan yang penting bagi manusia. Bahan makanan yang diambil dari danau bergantung pada tingkat suksesi dan pada strategi manusia memungut hasil dari danau. Yang kedua, reservoir, penampungan air untuk irigasi, bahan baku air minum dan industri. Yang ketiga, pariwisata. Yang keempat, PLTA. Yang kelima, olahraga. Faktor fisika perairan danau. Yang pertama, suhu. Danau cenderung dalam sehingga mengakibatkan terbentuknya zonasi. Suhu air akan menurun dengan meningkatnya kedalaman. Pada danau vulkanik, suhu cenderung tinggi dan menjadi faktor pembatas utama kehidupan organisme. Pada danau vulkanik, suhu akan menurun sampai batas tertentu mengikuti perubahan suhu lingkungan. Yang kedua, kedalaman. Kedalaman danau yang tinggi berkorelasi dengan banyak faktor fisik dan kimiawi perairan seperti suhu, daya tembus cahaya matahari, tekanan hidrostatik, dan lain-lain. Yang ketiga, kekeruhan. Pada awal pembentukan kekeruhan pada ekosistem danau cenderung rendah. Hal ini karena kandungan bahan organik pada ekosistem ini masih sedikit dan organisme yang hidup juga relatif sedikit. Yang keempat, arus. Arus bergerak vertikal karena peristiwa upwelling. Badan air yang dalam mengakibatkan adanya stratifikasi suhu. Pada siang hari, suhu permukaan naik sehingga molekul air merenggang. Tekanan menurun sedangkan suhu dasar perairan lebih rendah. Perbedaan inilah yang menyebabkan air bergerak vertikal. Faktor kimiawi perairan danau. Yang pertama, DO, BOD, COD. Pada awal perkembangan relatif tinggi karena pemanfaatan oleh organisme rendah. Pada tahap perkembangan selanjutnya, DO akan fluktuatif sesuai dengan banyaknya organisme dan penyuburan. BOD relatif kecil karena bahan organik dalam ekosistem masih rendah, begitupun dengan COD. Yang kedua, pH, tergantung dari proses pembentukan danau dan tempat di mana danau terbentuk. Zonasi pada danau. Berdasarkan intensitas cahaya yang masuk ke perairan, stratifikasi vertikal kolom air pada perairan tergenang dikelompokkan menjadi 3.
Yang pertama, lapisan atau zona eutrofik, yaitu lapisan yang masih mendapat cukup cahaya matahari. Yang kedua, lapisan kompensasi, yaitu lapisan yang intensitas cahaya sebesar 1% dari intensitas cahaya permukaan. Yang ketiga, lapisan profundal, yaitu lapisan di bawah lapisan kompensasi dengan intensitas cahaya sangat kecil atau bahkan tidak ada cahaya afotik. Berdasarkan perbedaan suhu pada setiap kedalaman, stratifikasi kolom air pada perairan tergenang dibagi menjadi 3. Epilimnion, lapisan bagian atas yang hangat, suhu relatif konstan, perubahan suhu secara vertikal sangat kecil. Seluruh massa air tercampur dengan baik karena angin dan gelombang. Metalimnion, lapisan bawah epilimnion, perubahan suhu secara vertikal relatif besar. Hipolimnion, yaitu lapisan ini merupakan lapisan yang lebih dingin, tidak mengalami percampuran di daerah tropis. Perbedaan suhu air permukaan dengan suhu air bagian dasar hanya sekitar 2-3 derajat Celcius. Setiap penambahan kedalaman 1 meter terjadi penurunan suhu air sekurang-kurangnya 1 derajat Celcius. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu komunitas organisme. Komunitas tumbuhan dan hewan terbesar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Ekosistem danau mempunyai 4 zona. Yang pertama yaitu daerah litoral, yang kedua daerah limnetik, yang ketiga daerah profundal, dan yang keempat daerah bentik. 1. Daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air yang hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhan merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Komunitas organisme sangat beragam, termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, khususnya diatom. Berbagai siput dan remis, serangga, krustasea, ikan, amfibi, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. 2. Danau limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang dan sianobakteri. Ganggang berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Zooplankton yang sebagian besar termasuk rotivera dan udang-udangan kecil memangsa fitoplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimangsa ular, kura-kura, dan burung pemakan ikan. 3. Daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau, mikroba, dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. 4. Daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Hubungan antar komponen ekosistem danau. Dari gambar ini telah tampak daerah bentik yaitu diisi dengan cacing darah, dan daerah limnetik itu terdapat ikan pike, plankton, ikan perch kuning, dan kumbang penyelam. Sedangkan daerah litoral itu terdapat bebek sayap biru, kura-kura, dan katak hijau. Tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup sendiri. Ketergantungan tidak hanya terjadi antar makhluk hidup atau komponen biotik, tetapi juga terjadi antara komponen abiotik dan biotik. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain melalui proses makan-dimakan dengan urutan tertentu. Sedangkan kumpulan rantai makanan yang paling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Jika dalam suatu ekosistem digambarkan jumlah populasi produsen sampai konsumen tertinggi, akan membentuk gambaran seperti piramida. Gambaran seperti ini disebut piramida makanan. Supaya piramida makanan tersusun dengan baik, populasi dalam suatu ekosistem harus seimbang. Oleh karena itu, populasi produsen harus lebih banyak daripada populasi konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Dengan demikian, semakin tinggi tingkatan suatu konsumen, jumlahnya semakin sedikit.
Macam-macam jenis danau. Berdasarkan pola peredaran air danau dibagi menjadi 1. Danau limitik. Terjadi peredaran air secara menyeluruh dalam 2 musim setiap tahunnya. 2. Danau monomiktik dingin. Suhu air tidak pernah melebihi 4 derajat Celcius di wilayah kutub. Pergolakan terjadi di musim panas. 3. Danau monomiktik panas. Suhu air tidak pernah kurang dari 4 derajat Celcius di wilayah subtropik. Pergolakan terjadi di musim dingin. 4. Danau polomitik. Air beredar terus-menerus kurang lebih. Bila ada periode stagnasi air, periode ini sangat pendek, atau di wilayah tropik yang letaknya tinggi di atas permukaan laut. 5. Danau oligomiktik. Percampuran air jarang atau lambat terjadi di suhu stabil, sebagaimana didapatkan di banyak danau tropik. 6. Danau meromiktik. Terdapat pelapisan atau stratifikasi air permanen pada umumnya sebagai akibat perbedaan-perbedaan kimia antara air hipolimnion dengan air epilimnion. Berdasarkan tingkat kesuburannya, danau dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, oligotrofik. Miskin unsur hara dan produktivitas rendah. 2. Mesotrofik. Unsur hara dan produktivitas sedang. Perairan ini merupakan peralihan antara oligotrofik dan eutrofik. 3. Eutrofik. Kaya unsur hara dan produktivitas tinggi. Perairan ini memiliki tingkat kecerahan yang rendah dan kadar oksigen pada lapisan hipolimnion dapat lebih kecil dari 1 mg per liter. 4. Hipereutrofik. Perairan dengan kadar unsur hara dan produktivitas primer sangat tinggi. Pada perairan ini, kondisi anoksik atau tidak terdapat oksigen terjadi pada lapisan hipolimnion. 5. Distrofik. Jenis perairan yang banyak mengandung bahan organik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.